Kalau Anda mengikuti perkembangan berita hari ini soal ada Pertalite dan belum terlalu paham apa sih bedanya dengan premium, mari kami ajak Anda untuk melihat perbandingan dari kedua produk Pertamina ini. Yang disampaikan oleh Pertamina dengan slogannya sekali lagi Pertalite itu melaju lebih jauh. Jadi dari sisi oktannya, premium itu tadi sudah diulang-ulang oleh Bang Faisal, oleh Pak Kadai bahwa RON-nya 88. Kemudian menggunakan tambahan pewarna. Nextnya kita lihat Pertalite. Pertalite itu kadar oktannya 90, jadi memang lebih tinggi walaupun Bang Faisal bilang tetap aja di dunia nggak ada gitu ya. Diklaim lebih bersih ketimbang premium, harganya lebih murah. Ini tentu lebih murah karena hitungannya per kilometer. Jadi bukan harga jual per liter, tapi diklaim bahwa per kilometernya lebih murah karena efektivitasnya 11-16% lebih irit dibandingkan dengan premium. Kemudian diklaim membuat mesin lebih enteng dari premium, 100% hasil impor. Bang Faisal, bisa nggak kita berprasangka baik kepada Pertamina bahwa sesungguhnya ini adalah niat baik mereka memberikan produk yang jauh lebih baik, nggak sebaik tentu RON 9295, tapi ini setidaknya niat baik dari mereka. Ini siapa yang publishing? Pertamina? Data dari berbagai sumber perbandingan tadi. Data dari berbagai sumber yang diramu. Iya, tadi kalau bebas timbal kita sudah bebas timbal, jadi jangan diklaim sebagai kelebihan. Karena di Indonesia tidak boleh lagi premium juga nggak ada timbal. Premium juga tidak ada timbal. Kemudian tadi nyata-nyata ditunjukkan kalau benar itu tadi ya, premium itu kalau dipakai berlebihan merusak mesin, gitu ya, merusak mesin. Jadi berapa kerugian pengguna premium selama ini yang jauh lebih mahal daripada biaya efisiensi dari ongkos yang lebih murah itu. Nah, kemudian tadi Pertalite ya sudah jelas oktannya lebih tinggi, jadi efisiensi pembakarannya lebih baik, tetapi jelas itu di bawah requirement dari mobil-mobil yang diproduksi sejak tahun 2000-an. Jadi ya nggak apa-apa sih, nggak merusak mesin secara masif, tapi jelas proses pembakarannya tidak efisien dan sebagainya, dan dipandang di kawasan ini barang inferior, barang yang kelas bawah gitu ya, barang yang ya kalau coba Anda bayangkan Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand udah nggak pakai, kita masih pakai, kira-kira pantas nggak? Padahal mobil-mobil yang kita produksi mengarah ke penggunaan minimum RON 92, tidak merusak secara masif, tapi secara efisiensi jelas memang lebih baik RON 90 atau Pertalite. Tapi kalau mau transformasi itu jangan tanggung-tanggung. Saya ingin melihat ini, oke, kan tadi juga 100% diimpor. Ini merusak bener, masa nyampur aja nggak mampu kita? Please, mencampur saja kenapa harus di luar negeri, gitu kan? Kita punya ekses nafta, tinggal kita beli HOMC-nya, high octane itu, blend di sini, blending di rumah-rumah tangga juga bisa, tinggal bikin tangkinya. Dugaan mafia itu masih tetap diperpanjang umurnya karena kan, itu. Si Petral ini kan masih ada sampai sekarang. Iya. Ya, manajer-manajernya tidak diganti. Ya, ISC juga masih ada sampai sekarang, manajer-manajer tidak diganti. Di Tengarai ini manajer ISC sama manajer PES ini masih kerjasama untuk pengadaan ini. Jadi ISC itu integrated supply chain ya. Jadi menurut Bang Faisal bahwa itu tetap ada dan ngurusin ini gitu ya, dan ngurusin ini. Pak Kardaya. Kalau kita menuding sejak awal bahwa mafia ini dilestarikan, diperpanjang umurnya, itu tentu dugaan yang ada alasannya, karena Bang Faisal melihat bahwa ya selama kita masih nyampur di luar, nggak di dalam, itu dugaannya menjadi kuat. Tetapi kalau kita putus langsung nih, kan nggak ada subsidi gitu ya, premium kita putus langsung ke Pertamax, siapkah rakyat kita sesungguhnya? Kan gini,
rakyat itu yang penting bukan pindahnya, yang penting adalah harganya. Harganya. Sekarang itu di dalam BBM itu, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka transparansi itu penting. Sekarang RON 92, berapa sih harganya di Singapura kalau kita beli? Itu adalah $70 per barrel. RON 92. Atau Pertamax ya kalau di sini ya? Iya, Pertamax $70. Katakanlah itu harga di Singapura. Lalu kalau ada yang beli itu ada dapat premium atau dapat margin keuntungan lah. Katakanlah $1, 71 kan. Lalu ongkos angkutnya, katakanlah orang-orang yang itu katanya 3,5 sampai 4. Katakanlah $4 Per barrel. per barrel. 75. Oke. 75 itu dolar per barrel memakai kurs 13.500 dibagi satu barrel itu 159 liter, jatuhnya 6.300-an Per liter. per liter. Itu 92. Belum Di dengan landed pajak. di Indonesia. Pajak katakanlah 10%. 15 Pak, Berapa? 15. 15, let's say 15. 7.000-an. 7.000 jatuhnya di sini. Per liter. Per liter itu sudah termasuk pajak. Itu landed di Indonesia. Nah, itu. Jadi sekarang itu 92. Itu Pertamax gitu ya? Pertamax 92. Nah, sekarang kalau seandainya rakyat ini masih belum mampu, waktu anggaran 2015 kita DPR menawarkan. Kalau belum mampu, ya sementara kita kasih anu dulu. Subsidi, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak dipakai, kita cadangkan. Suatu waktu kalau rakyat ini, nah, tetapi ya kalau menurut saya, Pemerintah nggak mau. Kalau menurut saya, kita ini harus clear nih, kemana kita mau pergi. Apakah kita mau meninggalkan, kata Pak Faisal itu tadi, yang BBM yang katakanlah kastanya kasta apa, sudra atau apa di bawah, kita tinggalkan, atau kita masih tetap berkutat di sini. Itu harus clear. Dan harus ada roadmap-nya. Dan apa yang akan dilakukannya. Itu harus clear dan harus jelas. Tetapi tolong, jangan bilang premium itu pakai timbal. Nggak ada timbal itu dah, nggak boleh. Barangnya itu untuk mencampurnya sama. Antara premium sama Pertalite itu barang bakunya tuh sama. HOMC sama nafta. Timbal nggak boleh lagi dipakai di Indonesia. Bedanya cuma campurannya Iya, aja gitu tapi ya? di sini kan ini bebas timbal. Berarti yang satunya tuh ada timbal. Itulah artinya sosialisasi atau anukan ke masyarakat itu harus clear yang ini. Dan harus disampaikan juga bahwa sebetulnya mesin-mesin yang baru itu tahun 2000 ke sini persyaratannya itu harus minimal 92. Disampaikan dong. Jadi disampaikannya itu jangan Harus komprehensif, jangan sepotong-sepotong. Jangan hanya dilihatkan telinganya saja. Lalu nih rakyat ini 88, ini 90, ini 92, ini ada 7 macam lah. Bang Faisal, saya mau tanya gini. Rekomendasi dulu kan betul-betul yang 88 dihilangkan, alias premium dihilangkan. Lalu 92 saja, nggak ada tuh si 90 transisi ini. Sebetulnya perlu kesiapan berapa lama untuk transisi dari katakanlah hilangkan 88 dan kita hanya sediakan minimal 92 di Indonesia. Perlu transisi berapa lama sesungguhnya secara teknis? Kita tanya dulu ke Pertamina, ya, ke Direktur Pengolahan Pak Rahmat Hardadi. 2 bulan bisa. Kita bilang udah depan 6 bulan aja, kan ada persiapan lain. Oke, 6 bulan, makanya rekomendasi kita dalam 6 bulan. Kalau rekomendasi itu dilaksanakan sekarang sudah Pertamax semua. Alasannya adalah pertama, kita bisa membeli, sebagaimana saya katakan tadi, dengan harga 400 sampai 500 rupiah di atas premium, itu bisa dapat Pertamax. Jadi kita tidak, bukan yang barang yang mahal mewah. Enggak. Oleh karena itu kita mempertanyakan juga gitu ya, harga Pertamax sekarang itu kita pikir masih bisa lebih murah. Kemudian yang kedua, 6 bulan itu
di Jawa lebih cepat. Karena di Jawa ada Balongan yang sudah bisa memproduksi Pertamax. Kemudian juga kita bayangkan TPPI yang ada di Tuban itu bisa dikonversi untuk menampung ekses nafta Pertamina. Kalau sekarang kan Pertamina punya kilang yang udah tua-tua, sehingga bisa memproduksi kualitas yang relatif rendah, naftanya jadi besar. Naftanya itu dijual ke Singapura, dijual campur lah di Singapura, kirim balik ke sini. Jadi saya lihat negeri ini punya niat untuk mandiri nggak sih? Punya niat untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri nggak sih? Gitu. Ini yang pertanyaan yang tidak terjawab sampai sekarang. Baik. Yang membuat ya dugaan kami ya memang mafia main di situ ya udah nih melanggengkan mafia aja nih atau memperpanjang usia mafia yang untungnya besar itu. Nah, pertanyaan terakhir Bang Faisal, kira-kira untung besar tuh sehari berapa banyak ya? Dari per barrel berapa banyak mereka dapat kira-kira? Nah, kalau di masa yang lalu kan kelihatan dibandingkan dengan sekarang itu dengan pola pengadaan sekarang Pertamina bisa menghemat $1 lebih 1 barrel. Sekarang impor kita itu kira-kira 700 sampai 800 ribu barrel. Jadi setidaknya 800 ribu barrel, 800 ribu US dollar yang harusnya bisa dihemat Pertamina yang selama ini dinikmati oleh mereka. Bagi-bagi oleh sama sebagian penguasa. kecil saja. Terima kasih banyak Bang Faisal, terima kasih Pak Kardaya. Kita tunggu juga bagaimana nanti pada saat undangan kepada mitra kerjanya, kepada Menteri SDM soal urusan Pertalite ini. Bagi Anda publik, kan sudah tersaji nih di SPBU di Jakarta, Bandung, Surabaya. Silahkan, kita juga ingin dapat review dari Anda. Apakah benar yang diklaim bahwa efektivitasnya lebih baik, yaitu 11-16% lebih irit, sehingga per kilometernya menjadi lebih murah, hanya sekitar Rp26 per kilometernya. Kami tunggu respon Anda nanti yang sudah merasakannya. Sekali lagi terima kasih Bang Faisal. Kita tidak akan bosan mengundang Anda, terutama nanti setelah direview bagaimana kehadiran Pertalite. Yang harusnya kita segera pindah ke Pertamax dan harusnya tidak semahal yang kita nikmati sekarang. Kita akan berganti ke topik lain. Ini juga penting bagi kita semua, darurat soal anak di Indonesia. Kemarin kita baru peringati Hari Anak Nasional. Kita akan ngobrol di sini terutama kasus-kasus kejahatan terhadap anak, penculikan, kejahatan seksual, penelantaran. Sesaat lagi dalam Tafta News.